Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya sampai hari ini kita bisa merasakan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan kasih sayangnya Allah masih mengekalkan hidayah dan iman di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang tiada terhitung ini senantiasa membimbing kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takkan pernah kita lupakan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kalamnya adalah uswah bagi kita, nabi yang tingkah lakunya adalah uswah bagi kita, nabi yang senantiasa kita sebut namanya dan mengiringinya dengan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini menjadi salah satu wasilah kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah dikisahkan tentang bagaimana keluarga Ummu Sulaim menghadapi musibah, yakni wafatnya anak mereka yang bernama Abu Umair, dan bagaimana juga Rasulullah SAW sebagai pribadi yang sangat penyayang ketika menyapa anak yang masih kecil, dan bagaimana Rasulullah SAW mendoakan keluarga Abu Talha atau keluarga Ummu Sulaim ini yang barokah dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga mereka ini, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri mereka hafiz-hafiz Quran, hafiz-hafizatul Quran. Dan tentu saja ya harapan kita semua juga demikian. Ya anak-anak kita, anak cucu kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi yang soleh dan solihah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak meneruskan bacaan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an Al-Harith ibn Suwaid an Abdullah qala. Dari Abdullah. Jadi hadis ini paling dekat sanadnya dengan Rasulullah SAW adalah dari Abdullah. Cuma dalam kitab ini tidak diterangkan ini Abdullah siapa.
Apakah Abdullah ibnu Abbas, apakah Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Mas'ud? Barangkali di kitab Fathul Bari mungkin ada penjelasannya, tapi belum sempat kami buka. An Abdullah, dari Abdullah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Jadi di sini Nabi bertanya kepada para sahabatnya yang ada di majelis atau ada dalam sebuah majelis, ya. Pertanyaan beliau apa? Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian atau manakah di antara kalian yang lebih menyukai harta yang akan ia wariskan daripada harta yang menjadi miliknya sendiri? Ini Nabi memisahkan antara harta milik sendiri dengan harta yang akan diwariskan. Maka Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang lebih menyukai mewariskan hartanya daripada memiliki hartanya? Nah, kira-kira demikian. Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Tidak ada seorang di antara kami ini kecuali mereka itu jauh lebih menyukai harta yang ia wariskan. Ya. Maaf, tidak seorang di antara kami kecuali ia lebih menyukai hartanya sendiri dibanding harta yang akan ia wariskan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menanggapi jawaban para sahabat beliau, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ketahuilah bahwasanya tiada seorang pun di antara kalian, ya, yang lebih, tidak seorang pun di antara kalian kecuali lebih menyukai harta yang akan ia wariskan dibandingkan hartanya sendiri. Jadi ada kecenderungan orang itu lebih senang menyimpan harta, ya, daripada membelanjakannya, ya kan. Akhirnya begitu ia meninggal, harta itu menjadi terwariskan, ya, terwariskan kepada ahli warisnya. Maka Nabi meneruskan penjelasannya, maluka ma qaddamta. Ya, sesungguhnya hartamu yang sebetulnya atau yang sebenarnya ialah apa yang kamu belanjakan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu wakafkan, itulah hartamu. Adapun yang disimpan itu wa malu warithika ma akharta. Sedangkan harta yang kamu simpan-simpan yang akhirnya menjadi milik ahli warismu kelak, ya, itu bukan milikmu lagi, tapi itu adalah milik ahli warismu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini, ya, memberi kita banyak faidah, ya. Di antaranya adalah, atau yang pertama, tentang bagaimana thariqah, ya, atau metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada sahabatnya. Ini bisa kita pakai dalam keluarga kita, seorang ayah atau ibu kepada putra putrinya, atau seorang guru kepada murid-muridnya, atau kiai kepada para santrinya. Nah, ini metodenya. Jadi bertanya kepada sesuatu, lalu bertanya tentang sesuatu, lalu meminta umpan baliknya apa. Untuk mengetahui kadar pengetahuan santri ini sejauh mana pengetahuannya. Nah, sahabat pun juga demikian. Oleh Nabi ditanya, jadi Rasulullah tahu bagaimana kadar pengetahuan para sahabatnya. Lalu Nabi memberikan pengertian-pengertian atau definisi-definisi yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ini metodenya, thariqah. Ya. Ini biasa dipakai dalam mengajar, ya, biasanya. Nah, murid ditanya apa tanggapannya mengenai suatu persoalan, lalu diketahui di situ bagaimana kadar atau tingkat pengetahuan murid tersebut.
Kemudian yang kedua, faedah yang kedua ialah ada anjuran, ya, ada anjuran kepada kita jangan suka menyimpan harta, ya kan? Seperti uang kita jutaan ada di bank. Kita pikir ini adalah uang ini untuk keperluan kita besok, ya. Ya. Tapi kalau kita pikir-pikir juga, sesungguhnya uang yang kita di bank itu siapa sih yang pakai, gitu kan? Yang memanfaatkan uang kita ini sebenarnya siapa? Ya pengelola bank, gitu kan? Yang miliaran, tapi bank yang akan memutarnya kan, pinjam, ya, memutarnya ya untuk keuntungan banknya sendiri. Nah, dan kadang juga ada orang yang menyimpan uang di bank, lalu meninggal, padahal uang di bank itu cukup banyak. Itu ngurusnya pun tidak gampang. Ya, ahli waris itu mengeluarkan uang dari bank itu tidak gampang. Kalau ada ATM-nya, nomor PIN-nya tahu itu nggak masalah, ya kan? Tapi kalau nggak punya ATM atau ada ATM nggak tahu, ahli waris nggak tahu nomor PIN-nya berapa, ya nggak bisa, susah dikeluarkan. Apalagi ada bank-bank tertentu itu ribetnya luar biasa. Ya ahli waris harus dari pengadilan agama siapa ahli warisnya, itu lama berurusan. Nah, maka dalam hadis ini yang memberi kita satu pelajaran bahwa harta itu ya dimanfaatkan. Ya, kita belanjakan, ya. Kita tahu bersama bahwa bagaimana ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membelanjakan hartanya, apalagi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan itu. Dan tidak ada yang membantah, banyak sekali ya testimoni-testimoni ya yang orang rasakan ketika berinfak, ketika berwakaf, ketika bersedekah, ya. Saya kira kita semua tentu sudah mengalami semua bagaimana fadilah sedekah ini, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa faidah dari hadis ini, ya. Bahwa yang paling baik adalah ketika kita membelanjakan harta. Namun dalam beberapa hadis yang lain juga disebutkan bahwa sebaik-baik seseorang yang meninggal ialah ketika meninggalkan harta yang cukup bagi ya, ahli warisnya. Ya, artinya ya, jangan juga bapaknya mengentekkan, menghabiskan sehingga anaknya mengalami kesulitan kelak. Ya, anaknya mengalami kesulitan. Artinya ya proporsional, ya proporsional. Belanjakan memang harus dibelanjakan, berinfak kalau memang waktunya untuk berinfak. Kemudian juga anak-anak ini dibekali, ya. Kalau kita nggak tahu ya, boleh jadi anak kita ini ya akan menjadi penerus-penerus kita, meneruskan usaha kita, meneruskan bisnis kita. Ya mereka kita bekali bukan hanya harta tentunya, tapi terutama adalah keterampilan hidup, life skill. Ya, keterampilan hidup kita ajari anak-anak kita bagaimana terampil dalam menghadapi hidup ini, ya. Demikian juga jiwanya kita tempa, kita bina, kita bekali dengan bekal-bekal agama, ya, bekal Al-Qur'an, bekal mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Qala Anas, di sebuah syarah disebutkan bahwa hadis ini yang merawikan atau yang bersumbernya adalah dari Anas bin Malik. Karena langsung dalam Adabul Mufrad ini hanya disebutkan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya disebutkan dari mana sumbernya, tapi dalam sebuah syarah kami temukan bahwa hadis ini dari Anas, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uduna fikum ar-rakub. Nah, sama dengan metode pertama tadi di atas, Nabi kalau ingin menyampaikan sesuatu itu bertanya dulu kepada sahabatnya, ya. Bagaimana pendapat kalian tentang yang namanya ar-rakub? Ya. Ar-rakub. Qalu, sahabat ini menjawab, ar-rakubul ladzi la yuladulah.
Ar-Rakub itu ya Rasulullah adalah seseorang yang tidak punya anak atau mungkin punya anak tapi meninggal. Istilahnya hanya sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak. Baik pernah punya anak terus umur berapa bulan terus meninggal, ya. Pokoknya nggak punya anak. Qala, lalu Nabi menjawab atau menanggapi tanggapan sahabatnya ini, ya, la, bukan itu yang saya maksudkan, ya kan? Walakinnar rakub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Rakub itu ialah seseorang yang, ya, tidak ada sedikit pun, tidak seorang pun dari anaknya yang tersisa. Maksudnya semua anaknya sudah meninggal, tetapi ia bisa mendapatkan pahala dari kesabaran karena tidak punya keturunan, ya. Seperti pada hadis sebelumnya pernah kita baca, ya, bahwa ada sahabat Nabi yang berkata demikian, karena ini sahabat ini nggak punya anak, nggak punya keturunan. Karena begitu istrinya hamil, beberapa waktu kemudian keguguran. Begitu hamil keguguran. Nah, sampai sahabat ini mengatakan bahwa la ayyuladu liya fil Islam waladun saqtun fa ahtasibuhu habbu liya min an takuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Seandainya saya punya anak yang meninggal atau istri saya keguguran, itu jauh lebih saya sukai karena saya bersabar dengan musibah ini dibandingkan dengan dunia dan seisinya, ya. Artinya ini cara sahabat Nabi menghibur dirinya bahwa kalau keputusan Allah ya harus kita sukai, ya. Kalau sudah takdir Allah mau nggak mau harus kita sukai. Jauh lebih cinta kita dibandingkan dengan, ya, ad-dunya jami'an wa ma fiha, dunia seluruhnya dan semua isinya. Nah, kembali pada hadis yang kita baca hari ini, ya, demikian juga dengan seorang ar-rakub, yang mana rakub ini tidak dikaruniai seorang anak pun, tetapi ia sabar dengan keadaan itu akan jauh lebih baik, ya. Ya, artinya bahwa seseorang disebut dengan ar-rakub ini tidak hanya terhenti nggak punya anak, tidak, tapi ada karakter-karakter, ada sifat-sifat yang ia miliki yang mungkin orang yang punya anak tidak memilikinya, ya, yakni kesabaran. Ya, kita bisa bayangkan, ya, bagaimana misalnya kalau ada orang yang kaya raya, gitu kan, kemudian Allah tidak berikan keturunan, tentu satu hal menjadi pikiran dia, siapa yang akan meneruskan usaha saya, siapa yang akan meneruskan bisnis ini misalnya. Nah, yang mana nanti mungkin hartanya ketika terwariskan akan jatuh kepada ahli waris yang bukan dari keturunan langsungnya, ya kan? Disebabkan karena dia tidak punya anak. Tetapi kesabaran ia dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nah, Allah taala alam. Kemudian kita teruskan pada hadis berikutnya lagi, juga masih berkaitan dengan bagaimana metode Nabi, ya, dalam memberi pengajaran kepada sahabatnya. Sama hadis ini juga tidak disebutkan tidak disebutkan rawinya, tapi dalam syarah yang lain disebutkan bahwa ini dari Anas, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ma ta'uduna fikum as-sur'ah?" Bagaimana pendapatmu tentang as-sur'ah? Ya. As-sur'ah. Qalu huwallazi la tasri'uhu rijal. As-sur'ah itu ialah seorang yang tidak sanggup dikalahkan oleh banyak laki-laki. Nah, sur'ah itu kalau kita dalam bahasa Arab itu seorang pegulat. Pegulat itu, ya. Maka para sahabat Nabi ketika ditanya, as-sur'ah itu apa? As-sur'ah itu adalah orang yang kuat, yang tidak seorang pun sanggup untuk membantingnya, tidak seorang pun sanggup untuk mengalahkannya, ya, karena dia ahli gulat. Nah, maka Nabi memberikan kembali penjelasan, faqala sallallahu alaihi wasallam, la, bukan itu yang saya maksudkan. As-sur'atu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, orang yang kuat fisiknya, orang yang kuat itu ialah yamliku nafsah 'indal ghadab, yakni orang yang sanggup menguasai dirinya ketika ia marah, ya. Ketika ia marah.
Nah, pada hadis ini kalau kita bertanya, apa hubungannya dengan hadis-hadis sebelumnya tentang kematian anak? Ya, kematiannya hubungannya ialah bahwa titik temunya ialah bahwa seseorang itu harus kuat menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Sebab banyak orang yang ya diberi ketentuan oleh Allah yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, itu tidak kuat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Pengennya menikah cepat, akhirnya lambat. Ya, pengennya menikah dengan yang muda, dapat yang lebih sepuh misalnya. Pengennya dapat suami atau istri yang lebih kaya, dapatnya yang di bawahnya. Nah, itu kan keinginan-keinginan manusia, tapi keinginan Allah punya keinginan juga, ya. Nah, maka orang seperti ini biasanya marah-marah dengan keadaan, ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya, maka dia suka marah-marah. Nah, maka dalam hadis yang kita baca ini bahwa orang yang kuat, orang yang hebat itu ialah orang yang bisa menahan dirinya ketika ia marah. Memang ketika marah ini kan energi orang itu luar biasa. Ya, ketika marah itu energi kita luar biasa. Karena setan itu ikut ngompor-ngompori. Orang kadang ya lemah gitu. Tapi kalau gitu marah itu energinya luar biasa. Makanya kalau selesai marah, begitu turun itu biasanya ada penyesalan. Entah menyesal dengan ucapan yang ia lontarkan karena menyakiti pendengar orang lain, atau mungkin sempat memecahkan atau merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Itu biasanya setelah turun reda, itu ada penyesalan. Maka Rasulullah SAW itu melarang kita itu mengambil keputusan dalam keadaan marah. Betapa banyak perceraian terjadi, kenapa? Karena mengambil keputusan ketika marah. Ya, tidak ada orang itu bercerai dalam keadaan apa? Dalam keadaan habis sholat tahajud, dia tak ceraikan ya, enggak ada. Ya kan? Mesti perceraian apa? Ketika marah, keluar lontaran ucapan, kamu ini kurang kerjaan, cuma mainnya melihara burung aja, itu temanmu sudah punya mobil, sampai hari hidup kita sampai hari ini gini-gini aja misalnya. Ya, suaminya istrinya juga membalas, kamu ini pulang-pulang nggak tahu masak, gitu kan, daster nggak tahu dicuci, macam-macam. Akhirnya keluar ini terakumulasi sehingga nanti begitu sampai pada titik kulminasi, titik puncaknya, maka keluarlah lontaran, udah kita cerai saja. Ya udah kalau memang itu maumu. Tapi setelah itu menyesal juga. Ya kan. Nah, ini karena emosi, maka Rasul larang kita mengambil keputusan dalam keadaan marah. Nah, demikian juga tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan terlalu senang. Ya kan? Orang kalau mengambil keputusan terlalu senang itu bahaya, bisa habis ininya, habis hartanya, ya kan? Kenapa? Terlalu senang. Begitu habis baru dia, mana kok isi dompet saya habis ini, kan? Ya, kenapa? Karena terlalu senang. Jadi nggak boleh mengambil keputusan dalam keadaan marah dan tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan terlalu senang. Jadi harus dalam posisi stabil, ya. Tidak marah dan juga tidak terlalu senang. Kemudian yang faedah lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah bahwa yang dimaksud dengan kuat itu ialah kuat jiwanya, kuat batinnya, kuat ruhaninya. Ya. Jadi dalam Islam lebih mengedepankan bagaimana pembinaan ruhani, bagaimana pembinaan spiritual kita. Itu itu dalam Islam sangat diperhatikan sekali. Maka satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, ya, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang yang mengotorinya. Ya. Kemudian qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Ya. Nah, kalau dari lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu dibangun, baru badan. Tapi apa kenyataan yang terjadi sekarang ini? Orang justru banyak fokus kepada perkara-perkara yang lahiriah. Ya, sibuk mengurus penampilan. Ya. Ikut, terutama ibu-ibu ini ya, ngapunten itu. Ya. Biaya biaya onderdil ini kan mahal sekali. Biaya apa namanya itu? Biaya perawatan. Nah, itu kan mahal sekali.
Ya. Cuci muka aja tuh bisa 50.000 cuci muka loh. Padahal kita sini gratis cuci muka, mau 10 kali boleh kan? Cuci muka. Ya. Belum lagi macam-macam lah. Dan biasanya kalau ibu sudah punya komunitas itu hati-hati. Karena saling memandang. Kamu pakai apa? Kan tasnya apa? Nah, itu biasanya baru tas dipakai baru beberapa hari gitu karena tasnya temennya lebih tinggi mereknya minta ganti. Bangkrut suaminya kalau kayak gini kan. Ya. Maka ketika mencari istri pun juga kita sudah bisa melihat bagaimana calon istri kita. Ya, terutama yang bujang-bujang ini ya. Ada beliau ini, ada Mas Mahbub masih bujang ini ya. Ya, mudah-mudahan beliau dapat istri yang solehah ini. Karena sudah cukup umur beliau ini ya. Ya kan. Nah, beliau sekarang lagi S2 ya di UMS Mas, UGM. Di UMS ya. Mudah-mudahan beliau bisa jadi dosen psikologi ya. Jadi yang dibangun dalam Islam ini adalah jiwanya, ruhaninya. Salat kita itu membangun ruhani. Kesabaran atas segala musibah itu membangun ruhani. Kesyukuran atas segala nikmat itu membangun ruhani ya. Dan apakah Islam tidak memperhatikan lahiriah? Memperhatikan lahiriah. Tidak boleh juga kita penampilan apa adanya ya, tidak pernah mandi, enggak pernah sikat gigi, itu enggak boleh. Sebab Islam itu agama yang bersih. Ya, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Ambil pakaian yang bagus, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus kalau ke masjid, yang bersih. Ya. Ya, tidak harus baru tapi bersih. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Demikian juga dengan tubuh kita ini, kita wudu sebelum masuk masjid. Beda kalau masuk pasar kan tidak ada orang wudu sebelum masuk pasar. Tapi kalau masuk masjid mesti wudu dulu. Maka orang yang masuk masjid ini adalah orang yang bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan dirinya. Ya, mudah-mudahan dengan fadilah wudu, fadilah mandi ini Allah jauhkan kita dari virus-virus, dari hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam, perhatian Islam kepada membangun jiwa, membangun hati itu besar sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada mudghah. Ya, jika mudghah ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi jika mudghah ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia ini. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Ya. Itu adalah hati. Dan hati ini harus selalu kita bersihkan. Bagaimana membersihkan hati? Kita semua tentu sudah paham. Istighfar, zikir kepada Allah, tilawatul Quran, ya, kemudian memaafkan saudara-saudara kita, husnuzan, ya. Saya kira banyak lagi hal-hal yang bisa membersihkan hati kita. Saya kira demikian dapat kami sampaikan ya, karena bab selanjutnya sudah berbeda tema. Mudah-mudahan 3 hadis ini bisa bermanfaat bagi diri kami dan dari kita semua dan bisa memetik faidah-faidah apapun dari kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nallahil musta'an wal ihtiklan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.